Kalau kita bicara tentang keadilan sosial atau kekayaan kemakmuran bagi segelintir orang, iya, iya. Orang-orang yang berlalu lintas di media sosial, terutama yang part of the government, itu adalah orang yang senantiasa menikmati kue kekuasaan di kekuasaan manapun, dan mereka pasti akan membela rezim yang mensejahterakan mereka. Tapi cobalah berpikir out of the box. Jangan berpikir diri sendiri, tapi berpikirlah tentang keadaan Republik Indonesia ini. Apakah sebagai negara kita sudah adil dan makmur? Apakah kekayaan alam kita itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Itu soalnya ya. Jadi jauh dari soal suka tidak suka, benci dan tidak benci, sakit hati dan tidak sakit hati. Kita sakit hati kalau negara ini ya tidak berada di jalan yang lurus. Kita sakit hati kalau rakyat itu tidak disejahterakan. Tunjukkan U17 ini kan apresiasi FIFA kepada Indonesia. Nah, tentu kami menunggu kehadiran FIFA untuk berkoordinasi seperti apa standarisasi yang diharapkan. Termasuk tentu stadion. Yang pasti besok saya bersama PSSI sudah akan rapat pembentukan panitia U17. Karena waktunya ini kan tinggal 4 bulan. Ya, tetapi tentu fundamental persiapan sebenarnya kan kita sudah lakukan sebelumnya. Apakah persiapan perbaikan infrastruktur, lalu keorganisasian, sebenarnya kan sudah ada polanya. Namun kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa atau dievaluasi FIFA, mudah-mudahan sudah bisa dapat memenuhi standar itu. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan di kondisi sekarang. Namun ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut ya, sesuai dengan ahlinya beliau, Pak Akmal ya. Pak Kamal sebagai ahli dan agronomi untuk merumput di stadion. Jadi gini, jadi PSSI dalam rilisnya menuliskan setidaknya sedikitnya itu ada 9 infrastruktur JIS yang masih, kalau saya sih bilang ini belum sempurna ya, karena JIS sebagai stadion itu kan udah, kalau kita melihat dari luar dan dalam udah hampir sempurna gitu. Ada 9, mungkin diantaranya bisa saya sebutkan area drop off team itu maksudnya area tim saat pemain turun, official turun tuh. Lalu ada lahan parkir yang tidak memadai. Lalu ada akses ke JIS, akses penonton ke JIS kabarnya cuma baru dibuka di pintu barat. Yang pintu timur belum dibuka gitu. Nah, yang lainnya juga ada beberapa bangunan JIS yang kita tahu kemarin saat grand launching kan masih roboh gitu. Dan belum diuji coba lagi kan, apalagi untuk pertandingan event internasional. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalaupun GBK dipakai konser Coldplay, kita masih punya 5 kok yang. Jadi pengalaman saya sebagai penyelenggara kompetisi, 24 tim itu 4 stadion udah cukup. Bahkan FIFA kemarin Piala Dunia U17 wanita cuma 3 stadion. Nah, kalau memang JIS ingin dimanfaatkan untuk Piala Dunia U17, itu lebih baik lagi. Karena kita sudah membangun stadion ini dengan angka yang cukup tinggi di atas 4 triliun, tentu harus bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan publik, untuk kepentingan olahraga Indonesia. Nah, kalau ada kekurangan tentu harus kita perbaiki. Itu saya pikir filosofinya itu dulu. Nah, mungkin yang agak kurang tepat disampaikan kepada publik adalah beberapa pernyataan yang menganggap seolah-olah JIS ini tidak memenuhi standar, JIS ini tidak memenuhi kriteria. Itu saya pikir yang harus diluruskan. Pengaruh Anies Baswedan sangat besar sampai harus dikeroyok sejumlah menteri Jokowi. Dikutip dari News Jakarta, pegiat media sosial T. Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mengklaim pengaruh bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan sangat besar karena sampai dikeroyok sejumlah menteri Presiden Joko Widodo. Untuk diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengklaim rumput JIS belum sesuai standar FIFA. Banyak yang menduga ini ditujukan untuk menyerang Anies Baswedan. Begitu besarnya pengaruh Pak Haji _Anies Baswedan sampai dia harus dikeroyok oleh sekian banyak menteri, ditambah ratusan buzzer, ucap Dr. Tifa dikutip dari Twitter pribadinya Sabtu 8 Juli.
Namun, ternyata Anies tidak bisa digoyahkan dengan klaim para menteri, sehingga ahli rumput pun dikerahkan. Dr. Tifa menduga ini merupakan strategi untuk menggagalkan mantan Gubernur DKI Jakarta ikut Pilpres 2024. Masih kalah kuat, jadi perlu ditambah tukang rumput juga dikerahkan. Pokoknya siang, malam, pagi, sore mereka sibuk mikirin Pak Haji Anies bagaimana supaya gagal nyapres, bebernya. Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan tanggapan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengenai renovasi Jakarta International Stadium, JIS. Mardani mengatakan Anies Baswedan mempersilahkan pemerintah untuk melakukan perbaikan pada JIS karena stadion itu bukan miliknya tapi milik masyarakat. Mas Anies Baswedan bilang JIS bukan miliknya tapi milik bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Jika mau direnovasi, monggo, ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya Kamis 6 Juli. Tapi mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempunyai syarat, yaitu untuk tidak terburu-buru dan menghakimi, serta agar Federasi Sepak Bola Internasional FIFA yang menilai kelayakannya. Namun ojo ke susu dan menghakimi, biarkan FIFA yang menilai. Setorkan saja 6 stadion RI, lalu cek apa rekomendasinya. Jika harus ada perbaikan, maka ikuti saja, jelasnya. Untuk diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengklaim rumput JIS belum sesuai standar FIFA. Banyak yang menduga ini ditujukan untuk menyerang Anies Baswedan. Begitu besarnya pengaruh Pak Haji Anies Baswedan sampai dia harus dikeroyok oleh sekian banyak menteri, ditambah ratusan buzzer, ucap Dr. Tifa dikutip dari Twitter pribadinya Sabtu 8 Juli. Namun, ternyata Anies tidak bisa digoyahkan dengan klaim para menteri, sehingga ahli rumput pun dikerahkan. Dr. Tifa menduga ini merupakan strategi untuk menggagalkan mantan Gubernur DKI Jakarta ikut Pilpres 2024. Masih kalah kuat, jadi perlu ditambah tukang rumput juga dikerahkan. Pokoknya siang, malam, pagi, sore mereka sibuk mikirin Pak Haji Anies bagaimana supaya gagal nyapres, bebernya. Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan tanggapan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengenai renovasi Jakarta International Stadium, JIS. Mardani mengatakan Anies Baswedan mempersilahkan pemerintah untuk melakukan perbaikan pada JIS karena stadion itu bukan miliknya tapi milik masyarakat. Mas Anies Baswedan bilang JIS bukan miliknya tapi milik bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Jika mau direnovasi, monggo, ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya Kamis 6 Juli. Tapi mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempunyai syarat, yaitu untuk tidak terburu-buru dan menghakimi.